Guru honorer terseret banjir bandang sejauh 72 km, jasadnya ditemukan di pantai. Seorang guru honorer menjadi korban banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat, Sumbar, hingga terseret sejauh 72 km. Bahkan, jasad guru honorer tersebut ditemukan mengapung di pantai Pasir Jambak, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Guru honorer perempuan berinisial RY, 36, itu menjadi satu dari puluhan korban meninggal akibat banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Guru honorer di Padang Panjang itu awalnya dilaporkan hilang terseret banjir pada Sabtu malam. Diduga RY terseret arus sungai sepanjang 72 km dari Padang Panjang melewati Padang Pariaman hingga akhirnya ditemukan di pantai Pasir Jambak, Padang. Demikian disampaikan Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Yanti Delvina saat dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Benar, ada penemuan mayat perempuan mengapung di pantai Pasir Jambak. Awalnya kita tidak tahu itu korban banjir Padang Panjang, katanya. Yanti menjelaskan, jasad korban ditemukan pertama kali oleh nelayan. Nelayan itu lantas melaporkan temuan tersebut ke warga lainnya, lalu diteruskan ke Polsek Koto Tangah, Padang. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Koto Tangah langsung menuju ke lokasi. Setelah dievakuasi oleh tim SAR, jasad perempuan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Awalnya kita tidak mengetahui identitasnya, hanya memiliki ciri-ciri ada tahi lalat di belakang kepala, ungkap dia. Setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Padang Panjang, dipastikan jasad itu merupakan korban banjir bandang asal Padang Panjang. Jenazah korban akhirnya dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan, terangnya. Imbauan BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengimbau masyarakat di Sumatera Barat, Sumbar, untuk menghindari atau menjauhi lereng-lereng bukit atau gunung yang rawan longsor. Hal tersebut lantaran hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Sumbar masih berpotensi terjadi selama sepekan ke depan atau hingga tanggal 22 Mei tahun 2024. Diketahui, banjir bandang dan lahar dingin di sekitar Gunung Merapi, Sumbar, terjadi pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Insiden tersebut mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Imbauan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Prospek cuaca selama satu pekan ke depan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kata Dwi Korita. Berdasarkan analisa BMKG, hingga tanggal 13 Mei tahun 2024 berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian, pada tanggal 14 Mei diperkirakan ada penurunan intensitas hujan menjadi ringan. Selain itu, pada tanggal 15 sampai 17 Mei tahun 2024 diprediksi akan terjadi peningkatan curah hujan lagi hingga tanggal 22 Mei tahun 2024. Artinya kewaspadaan terhadap terjadinya banjir lahar hujan, juga galodo atau banjir bandang serta longsor ini masih akan berlanjut paling tidak hingga tanggal 17 sampai 22 Mei atau sepekan ke depan, ungkapnya. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menghindari atau menjauhi lereng-lereng bukit atau gunung yang rawan longsor. Lebih lanjut, Dwi Korita juga mengimbau masyarakat untuk terus memonitor informasi BMKG serta memantau perakiraan cuaca dan peringatan dini yang selalu dikeluarkan resmi BMKG setiap hari beberapa kali. Dwi Korita pun merekomendasikan untuk dilakukan teknologi modifikasi cuaca, TMC, di wilayah Sumbar. Menurutnya, TMC dengan cara menabur zat NaCl atau garam ke langit menggunakan pesawat, merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan potensi cuaca ekstrim. Halo, selamat pagi Tribuner. Hari ini saya Fajar melaporkan dari
kawasan Nagari Batabuah, Kabupaten Agam. Hari kedua pasca banjir bandang, banjir lahar dingin. Saat ini masih lakukan proses untuk pencarian dan pembersihan material. Untuk saat ini masih ramai warga yang melihat. Gimana ya ya? Nggak bisa ke bawah. Pak Bu, yang di tengah dikosongkan Pak Bu. Mobil mau lewat Pak. Mau lewat Pak. Bu di pinggir ya. Di pinggir. Tolong ke pinggir. Pinggir. Tengah-tengah jangan diisi Pak Bu. Jangan ada yang di tengah. Izin nggak, masih ada yang dicari kak? Masih. Yang surang lepas tangan itu kan? Iya. Kemarin kan katanya di kolam ya. Iya. Ternyata nggak ada. Oh, berarti yang di kolam udah dikuras semua? Udah. Di pinggir ya Pak. Untuk kondisi cuaca hari ini cukup cerah di kawasan Nagari Batabuah. Jangan ada di tengah ya Pak. Selain itu juga terjadi erupsi hembusan tempat dari puncak gunung Saputih memumbung. Selain itu, tim gabungan masih mencari korban satu lagi. Selain itu, tempat juga alat berat. Masih banyak bekerja untuk melakukan pembersihan material sama pengerukan sedimen aliran sungai. Pinggir ya Pak, mobil nanti mau lewat Pak. Kepala kiri ya Bang, logistik BPPD. Bangkang lagi sopo, ini sih kan. Ya.